Ya, kembali bersama dengan saya Yunus Tan dalam acara Bincang Asik di Tengah Badai. Hari ini kembali kita berjumpa dalam talk show kita yang pastinya akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Dan tadi kita sudah dengar home band kita Abram dan Sirtauli menaikkan pujian buat kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya di tengah badai ini apapun yang kita hadapi bersama dengan Tuhan kita pasti sanggup menghadapinya. Tetap stay tune dalam acara ini dan kita akan saksikan bintang tamu narasumber kita yang akan memberkati kita pada hari ini. Tuhan memberkati. Masih di Bincang Asik di Tengah Badai, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sama yang pastinya anak-anak milenial yang luar biasa. Mereka mempunyai pekerjaan, usaha yang sangat baik dan bagaimana pengaruh pandemi ini buat pekerjaan dan usaha mereka. Kita akan kenalan sama mereka. Kita akan diberkati dengan bincang-bincang ini, apa yang mereka hadapi dan bagaimana mereka mensiasati semuanya itu. Tentunya mereka ini adalah selain seorang pekerja dan pengusaha, mereka juga adalah seorang pelayan Tuhan. Mereka adalah pelayan Tuhan yang punya dedikasi dan komitmen yang sangat tinggi. Kita akan ngobrol-ngobrol. Yang pertama saya mau kenal dengan yang di sebelah kanan saya terlebih dahulu. Ini namanya, ya kayaknya kenalan sendiri deh. Silakan, namanya siapa nih? Ya, shalom Ko Yunus, shalom semuanya. Yes. Kenalin, nama saya Ferdinand Eka Wijaya. Oke, Ferdinand Eka Wijaya. Umurnya 25 tahun. Milenial. Umur 25. Apalagi kok biasanya kok. Oke, itu dulu ya. Itu dulu ya. Kita tahan dulu. Selanjutnya di paling ujung. Oke, terima kasih Ko Yunus. Perkenalkan, nama saya Hans Franklin Sinuraya. Umurnya 26 tahun. Cuman mukanya memang agak sedikit lebih tua kok. Iya. Ferdinand 25, Hans 26, saya 28, beda dikit lah ya. Beda dikit. Oke, Ferdinand profesinya sekarang apa Fer? Sekarang ini kebetulan mengelola usaha sendiri kok. Usaha sendiri, 25 tahun usaha sendiri. Kita pengen tahu ya usaha Ferdinand di bidang apa? Di bidang apa Fer? Di bidang properti tapi lebih ke renov rumah atau bangun rumah. Oh, gitu. kontraktor itu ya. Wow, luar biasa. 25 tahun nih Nan ya? Iya kok. Bener 25 tahunan? Bener kok. Benar. Oke Hans, pekerjaannya apa Hans? Ya, sekarang saya bekerja di fabelio.com, online furniture. Mungkin teman-teman udah tahu ya, kalau yang warnanya kuning. Kita sekarang sudah ada 20 showroom. Saya di sana sebagai Vice President of Government Relation. Wih deh, 26 tahun Vice President, luar biasa. Kita pengen ngobrol sama mereka. Apakah masa pandemi COVID-19 ini berpengaruh sama usaha dan pekerjaan mereka? Gimana Nan? Berpengaruh nggak Nan? Pasti ada pengaruhnya kok. Pasti. Seberapa besar Nan pengaruhnya? Boleh ceritain ke penonton yang ada di rumah. Kalau dari segi usaha, pengaruhnya menurut saya cukup besar kok. Jadi dari yang tadinya kondisi normal-normal aja nih, banyak konsumen yang menunda untuk nanti nunggu kondisi lebih baik gitu kok. Jadi beberapa proyek tertunda karena hal itu gitu. Dan beberapa kan kalau saya lebih ke rumah-rumah gitu ya kok. Banyak lokasi rumah itu yang di lockdown, tidak boleh keluar masuk. Nah, pekerja juga nggak bisa kerja. Jadi ada pengaruhnya di sisi itu gitu. Oke. Kurang Mau nggak mau kalau kayak gitu pendapatan juga? Iya, pendapatan berkurang sih kok. Berkurangnya kira-kira kalau kita hitung persentasenya berapa persen? Sebenarnya dari sebelum pandemi sampai? Sebenarnya kalau saya mungkin yang berkurang potensinya kok. Jadi kalau proyek yang udah berjalan itu tetap running. Paling ada satu lah yang nggak bisa lanjut karena lokasinya nggak memungkinkan. Jadi sisanya bisa lanjut. Jadi kalau dari misalnya 7 proyek hilang 1. Nah, cuma potensi ke depan yang tadinya harusnya sudah bisa berjalan proyeknya dia menunda gitu kok. Jadi potensi pendapatan selanjutnya yang tertunda gitu kok kurang lebih. Wah, itu berarti nanti akan berpengaruh buat ke depannya gitu ya Nan ya? Iya. Oke. Tapi khawatir nggak Nan? Enggak sih kok. Enggak ya? Nah ini yang hebat, nggak khawatir. Kita akan tahu nanti
bagaimana Ferdinand mengatasi ini semua. Sekarang kita ke Hans dulu. Iya kok. Gimana Hans? Berpengaruh nggak sebagai Vice President? Pasti ya kok, pasti. Karena walaupun kita secara customer experience kita nggak berpengaruh. Karena kita memang base-nya online. Kita sudah digital 4.0. Jadi nggak ada pengaruh sama sekali. Cuman mungkin showroom-showroom harus tutup. Karena furniture bukan salah satu kategori yang diperbolehkan di PSBB. Yang primer ya, bukan Betul. sesuatu yang primer. Betul. Cuman ya balik lagi sebenarnya pendapatan yang kita terima dari orang-orang yang datang ke showroom pun juga banyak. Itu kalau di persentase mungkin sekitar 30% penurunannya. Oh. Karena kita 70% di online gitu. Jadi memang ya untuk tingkat level pegawai yang di atas itu memang gajinya agak kadang-kadang sedikit terlambat. Cuman kita memang memposisikan untuk staff-staff sales dan yang lain-lain gitu sih kok. Berarti termasuk Hansong ya? Gajinya Ya. dipotong atau terlambat nih Nan? Kita tidak ada pemotongan sama sekali, tapi hanya mungkin terlambat ya untuk yang kalau kelas manajer ke masih atas. oke lah ya. Puji Tuhan, Tuhan masih perlengkapi lah. Oke, tentunya pengaruh ini 30% lumayan besar ya buat omset pendapatan perusahaan. Tapi memang base dari usaha ini di online sih ya sebelumnya. Online. Ya. Jadi istilahnya online-nya masih tetap bisa berjalan dengan baik gitu ya. Betul. Oke, yang pastinya buat ke pegawai, staff-staff itu berpengaruh kali ya? Iya, yang pastinya kalau misalnya dari mereka sendiri kita karena kan work from home. Kita memang sebenarnya sudah work from home itu sudah menjadi habit kita juga untuk beberapa pegawai. Oke. Seperti orang-orang kreatif, IT dan lain-lain. Itu kita memang sudah e-commerce itu memang sudah mendidiknya seperti itu, masuk sebebas mungkin. Oke, memang dunia e-commerce itu memang rata-rata kerjanya dari rumah gitu karena ya. Paling tua mungkin umurnya 30 kali ya kok. Mungkin ya segitu ya. Luar Yang di biasa atas umur 35 itu bisa dihitung pakai jari. Itu sangat bisa dihitung pakai jari. Berarti Jadi memang anak-anak milenial semua gitu ya. betul, karena untuk sekarang ini yang kita butuhkan output. Output itu paling penting dan kreativitas gitu. Itu dia yang Kayak penting gitu. gitu ya. Nah, kembali ke Ferdinand. Ini income masuk kan cuma dari boleh dibilang dari customer ya Nan ya. Dengan kondisi yang seperti ini customer menunda, income pasti juga masuknya juga jadi berkurang dong. Iya kok. Berkurang banyak gak? Jadi kalau bisa dipersenin gitu ya kok. Ya mungkin ya sekitar 30-40% ya. Ya kurang lebih dari sama lah ya. potensi sama yang Hans tadi harusnya didapat gitu. Cuma puji Tuhannya kan ini udah mulai mau masa new normal ya kok. Kayaknya mereka para customer udah mulai pede lagi nih kok mungkin dalam 1-2 bulan ke depan gitu. Oke, sebelum kita masuk ngobrol-ngobrol soal masuk dalam masa new normal, saya pengen tahu nih kira-kira Ferdinand sama Hans sebagai seorang pekerja dan pengusaha dan juga sebagai seorang pelayan Tuhan, gimana kalian mengatasi situasi yang pasti nggak akan nyaman buat kalian. Sehingga kalian bisa tetap bertahan, bisa tetap survive, bahkan bisa tetap melayani Tuhan, bisa tetap mengencourage orang. Gimana? Dari Ferdinand dulu. Kalau dari sisi saya, kalau dari sisi usaha, momen ini saya manfaatkan untuk lebih lagi memperbaiki manajemen perusahaan. Jadi saya selama pandemi ini kan, jadi otomatis beban mengerjakan proyek kan berkurang. Jadi saya alokasikan dengan mulai ke websitenya diperbagus. Karena kan sekarang zamannya online gitu ya. Maintain websitenya diperbagus, laporan-laporannya semua udah via website gitu. Dan promosinya juga lebih ke online lagi gitu. Dan tips juga mungkin kalau bagi yang usaha harus mulai mengonlinekan usahanya gitu. Dan lebih kreatif lagi. Lebih kreatif lagi dan karena sekarang zamannya udah berbasis online gitu ya. Jadi kalau saya pertama itu kalau dari sisi usaha, kalau dari sisi pelayanan selama pandemi justru pelayanan itu jangan ditinggalin kalau prinsip saya ya kok. Jadi tetap
bagaimanapun kita selain usaha juga ada tanggung jawab kita, yaitu memikirkan perkara-perkara di atas gitu ya. Jadi Itu yang penting. tetap harus melakukan bagian kita sebagai pelayan Tuhan gitu. Oke. Kalau karyawan gimana, Nan? Karyawan, puji Tuhan. Punya berapa karyawan sih, Nan? eh, Kalau mungkin kalau Ferdinand kan lebih banyak karyawan lepas ya. Iya, karyawan lepas. Kalau karyawan intinya di Sedikit. kantor nggak terlalu banyak gitu Nggak ya. terlalu banyak. Kalau karyawan lepas secara total gitu ya, kok mungkin 25-an kurang 25 lebih. orang ya. Tapi lepas, kalau ada project saya Baru, panggil. oke. Nah kalau yang kantor mungkin baru 4 gitu. Kantor 4 orang dan itu Iya. tidak berpengaruh ya sama Enggak mereka ya. berpengaruh. Tidak ada pemotongan Tidak gaji segala macam. Wow. Tidak Ini ada. bos yang luar biasa nih. Kalau Hans gimana Hans? Iya, kita masuk di transisi new normal ini yang pastinya kita memperhatikan kesehatan pegawai juga kok, semua karyawan. Dari sisi, karena sekarang kan kita memang boleh masuk 50% kok. Cuman dari 50% itu dibagi lagi 2 shift. Harus seperti itu. Jadi karena kita domisili kita head office di Jakarta Selatan, di Barito. Nah itu dari wali kotanya menganjurkan seperti itu. Jadi misalnya contoh ada yang masuk jam 8 dan ada yang masuk jam 10. Untuk mengurangi ramai-ramai misalnya istirahat atau pulang dan masuk kantor seperti itu. Dan ya aku percaya sih kalau ada anak Tuhan dimanapun mereka berada pastinya harus jadi berkat, harus jadi teladan buat mereka. Makanya prinsip aku selalu pegang bahwa aku sempat juga khawatir kok. Ini perusahaan gimana, furniture siapa lagi sih yang mau peduli? Siapa orang sekarang yang Orang lebih fokus cari makan aja nih. betul kok. Tapi itulah ya cara Tuhan ketika kita memang tidak berambisi mengejar tanpa menggunakan kekuatan Tuhan, Tuhan malah bisa kasih lebih dari itu kok. Jadi kemarin kita Fabelio itu adalah masuk salah satu 200 perusahaan di Asia Tenggara yang bertahan di COVID. Iya, kita urutan nomor 7 sebelum Tokopedia dan Gojek. Wow. Jadi Semua based online ya. iya kok. Perusahaan-perusahaan yang based online ya. Betul dan aku ini kita bukan aja lah ya. Maksudnya kita sempat berpikir aduh ini gimana buat bayar gaji 2 bulan ke depan lagi. Karena persediaan kami sudah sangat habis. Di bulan kita tuh udah mikir di bulan Mei itu kita udah pusing kok. Aku berdoa sama Tuhan ini nggak boleh PHK. Ini nggak boleh potong gaji. Aku cuma minta sama Tuhan aku mau jadi berkat buat mereka semua. Tuhan kalau aku di sini berarti aku bisa melayani mereka. Adanya aku di sini Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi baru puji Tuhan seminggu yang lalu kita baru dapat suntikan dana sebesar 9 juta US dollar. Wow. Itu 120 M lah ya kalau kurs dolar 14.000 dan orang-orang bilang, kita masuk Kompas juga, kita diliput Kompas juga. Orang-orang bertanya gitu. Kok bisa gitu? Iya, betul. Kalian kan furniture. Kok bisa gitu Kok ya? bisa? Kalian bukan marketplace kayak Shopee atau Tokopedia Iya, yang mudahnya iya. mendapatkan funding. Ya saya cuma bilang Dan investornya juga mau lagi ya. itu kok masalahnya. Itu juga bingung karena kan saya Wah itu bisa dibilang mukjizat nih. bantu Mukjizat di tengah badai nih ya. Wah, bukan asik lagi nih kok mukjizat. Dan orang-orang juga bertanya ke saya, mungkin saya juga gembala kul juga di sini selain bermain drum ya, mungkin saya juga gembala kul. Ya, saya cerita juga ke orang-orang bahwa saya bilang ini bukan karena pintarnya siapapun, nggak ada kepintaran siapapun ini karena itulah ketika Tuhan memberkati anaknya ya Keberadaan kita ini harus membawa influence buat lingkungan kita. Betul, gitu ya. betul. Termasuk lingkungan pekerjaan kita. betul gitu banyak ya. milenial itu kerjanya sukanya nabrak-nabrak aja kok gitu maksudnya nabrak dalam arti gini Anak-anak milenial dengerin nih. kita harus jadi orang Kristen yang smart itu yang Yes. selalu aku bilang ke anak-anak kulkum dalam artian Boleh kasih tahu apa maksudnya jadi anak Kristen yang smart gitu. saya selalu bilang bahwa gini, rules itu tetap akan ada di hidup kita. Rules kita itu dari mana? Ya dari Alkitab. Itulah jalan hidup kita. Bagaimana kita melayani itu adalah kreativitas kita. Bukan egois atau ambisi kita. Sekali lagi aku bilang kayak gitu. Jadi jangan selalu tentang diri kita.
kita tuh mau jadi apa, kita tuh bisa besar kayak apa. Saya tuh udah berkali-kali kok berambisi seperti ini, seperti itu, tapi Tuhan gak pernah mengizinkan. Ketika saya tidak berambisi apapun, Tuhan sediakan lebih dari yang saya pikirkan. Ya. Lebih dari yang saya minta. Jadi aku seperti itu aja sih. Dan satu lagi kok aku juga sekarang lagi masuk ke IKM. Jadi IKM banyak yang hancur kok, IKM Furniture di Jepara. Oke. Karena ekspor stop. Jadi kita bulan depan akan menggait 150 IKM. Menggandeng mereka. Menggandeng kok, karena jujur kita akan fokus di local furniture. Jadi kita tidak import sama sekali. Wow, ini bahagia sekali para pengusaha furniture yang memang tingkatan UKM nih ya. Karena kemarin kita dapat calling dari Kemenperin, Kementerian Perindustrian, bahwa sudah sangat kondisinya sudah sangat sulit. Jadi saya juga sempat beberapa bulan lalu ke Jepara, ketemu mereka yang memang rata-rata pengusaha furniture itu udah beralih jadi supir online dan lain-lain. Ya, Karena mereka kan menggunakan kayu jati yang memang nilainya tidak murah gitu ya. Betul. Dan hari ini orang berpikir, wah mau beli furniture begitu mendingan buat kebutuhan pokok gitu ya. Betul kok. Oke. Kalau boleh tahu Hans sudah berapa lama di perusahaan ini Hans? Sebenarnya awalnya itu perusahaan ini belum kebentuk, saya sudah ada. Di tahun 2015, cuman saya sempat pindah ke Astra juga. Di situ kembali lagi karena memang mungkin dibutuhkan kok gitulah ya. Yes. Jadi kenapa di-hire ulang? Karena memang Hans punya value, punya nilai, punya influence yang mungkin diperlukan oleh perusahaan tersebut ya itu ya Hans ya? Iya. Oke, saya tertarik sekali dengan apa yang tadi Hans utarakan soal ambisi. Jadi ketika dia punya ambisi, malah ambisi itu tidak pernah tercapai. Tapi ketika dia tidak punya ambisi, malah dia bisa melihat Tuhan merealisasikan apa yang dia rindukan gitu. So, saya cuma bisa ngambil kesimpulan bahwa ambisi kita itu biasanya konotasinya adalah hanya untuk kepentingan diri kita. Tapi ketika kita tidak ada ambisi apa-apa, kita biarkan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, justru malah Tuhan memberikan apa yang kita rindukan gitu ya Hans ya. Betul gitu Hans ya? Betul kok, betul banget ya. Betul. Kalau Ferdinand gimana? Ini kalian sebetulnya kayaknya harusnya saling bekerja sama, yang satu bangun rumah, yang satu ngisi rumahnya. Saya udah mulai ayo renovasi, cuman quotation-nya belum keluar-keluar kok. Oh gitu ya. Lagi banyak orderan. Iya jadi Hans memang udah beberapa kali minta saya untuk bantu di situ. Wah, boleh tuh Nan. Iya. Artinya istilahnya Ferdinand bisa punya kesempatan untuk menggandeng perusahaan-perusahaan furniture kan. Jadi siapa tahu nanti Ferdinand ketika ada orang mau bangun rumah dia minta isiin sekalian nggak usah susah-susah lagi. Betul kok. Sudah ada Hans. Betul. Gitu. Kami memang sudah dekat dari pertama kali saya pelayanan di sini dengan Inan. Gitu ya. Iya. Gimana Nan? Iya jadi soal apa nih kok tadi maaf. Ya sebetulnya maksudnya kalau dari segi pengusaha, kalau Hans kan tadi sempat dapat suntikan dana. Oh, iya. Nah kalau Ferdinand sendiri bagaimana? Ini kan benar-benar nggak ada investor ya Nan? Iya, ada investor nggak Nan? Nggak ada, jadi nggak ada investor. Mungkin kalau cerita jadi memang ngerintis usaha ini dari dulu umur berapa ya? Umur 18 tahun kok. Jadi coba dengerin dari umur 18 tahun sudah mulai merintis usaha ini. Ya karena awalnya juga memang seperti Hans bilang ya nggak ada ambisi gitu. Cuma kayak Tuhan bawa kok. Jadi awalnya aku kerja di kantor terus masuk ke perusahaan properti. Sempat kerja ya? Sempat kerja 1 tahun. Sempat kerja 1 tahun. Lalu pindah ke perusahaan properti terus kayak passionnya memang di sini. Iya gitu kayaknya ada ide nih gitu. Terus dulu sempat sampaikan ke bos yang dulu saya ada ide seperti ini bikin usaha renovasi berbasis online gini-gini. Cuma memang responnya kurang baik akhirnya jalan sendiri. Saya jalan sendiri dan puji Tuhan bisa bertahan sampai sekarang gitu kok. Luar gitu. biasa. Nah, memang investor belum ada karena masih masih baru gitu ya. Cuma ini lagi mau proses mau bikin dari CV kan sekarang CV mau dinaikin ke PT. Dan nanti mau ekspansi lebih lagi sih ke depannya gitu kurang lebih. Kalau perusahaannya Hans dapat suntikan dana sekian M, nih pasti ke depan juga
Ferdinand bisa dapat suntikan dana Ya juga. nanti kita coba, Amin kita bisa aja. bantu pitching lah ya. Boleh lah. Silakan setelah ini Ferdinand boleh ngelobi lah sama Hans. Siap kok. Ada sesuatu yang luar biasa yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa mereka berdua ini adalah seorang pelayan Tuhan yang memang melayani di gereja di tempat ini. Kalau Ferdinand, saya kenal betul, tahu betul bagaimana dia masih pakai seragam sekolah, dia datang ke gereja untuk ikut doa, untuk ikut ibadah dan segala macam. Dan saya pribadi memantau bagaimana kesetiaan beliau dalam melayani Tuhan. Begitu juga dengan Hans yang memang dari mulai orang tuanya yang punya komitmen sangat tinggi untuk mendedikasikan hidup mereka dalam melayani Tuhan. Dan Hans juga punya komitmen yang dahsyat dan apalagi sekarang mulai membangun mulai memonitor anak-anak gitu ya Hans ya. Membuat hidup dia semakin sama Tuhan tuh semakin bergairah. Jadi jangan lihat keberhasilan mereka di dalam dunia sekuler. Tapi ternyata mereka sudah menginvestasi diri mereka terlebih dahulu dalam hidup mereka untuk melayani Tuhan. Dan sebetulnya buat saya ini yang sangat penting yang mungkin tidak dimiliki oleh kebanyakan orang di luar sana. Setuju nggak Ferdinand dan Hans? Setuju kok. Setuju ya. Boleh Setuju. cerita sedikit gak soal hal ini? Mungkin dari Ferdinand dulu. Iya, jadi benar kayak kata Ko Yunus, dulu saya waktu pertama kali ke gereja ini waktu SMA ya kok. Jadi ada acara dari youth dan saya mulai tertanam di gereja ini dan mulai dari pelayanan dulu dari Asyir gitu ya kok sampai sekarang dipercayakan lebih lagi gitu. Nah, memang saya merasakan tangan Tuhan tuh begitu menyertai kok. Jadi secara logika saya bukan lulusan sipil atau lulusan arsitektur gitu, tapi entah bagaimana Tuhan justru bisa membuat saya jadi pemilik perusahaan. Boleh tahu Ferdinand lulusannya apa? Saya SE kok, cuma Sarjana masih ekonomi. skripsi kok. Sarjana ekonomi masih skripsi ya. Iya, jadi belum Dan lulus. kalau nggak salah kuliahnya juga dulu sambil kerja. Sambil gitu ya. kerja kok, jadi pagi kerja malam kuliah gitu. Oke. Dan masih proses sampai sekarang. Justru saya melihat kalau secara logika kayaknya kalau tanpa Tuhan kayaknya nggak mungkin gitu kok. Jadi saya merasa bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita setia dengan melakukan perkara-perkara yang dipercayakan Tuhan, Tuhan tuh bisa membuat kehidupan kita berhasil meskipun secara manusia kayaknya mustahil gitu kok. Iya. Jadi Tuhan yang sertai gitu. Kan kalau nggak salah firman-Nya dibilang tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka Yes. semua itu ditambahkan kepada kita gitu. Amin. Jadi setuju banget dengan statement Ko Yunus bahwa kita harus menginvestasikan hidup kita kepada Tuhan maka ntar Tuhan akan berikan yang terbaik. Oke, kalau Hans, Kalau saya selalu setuju apa yang dibilang Ko Yunus ya. Jadi ini mungkin buat yang juga sudah keluar dari pelayanan karena pekerjaan ya. Bukan karena pekerjaan yang berat ya, tapi karena capek pelayanan, karena bilangnya nggak ada waktu dan lain-lain. Buat saya, aduh saya udah capek deh kalau denger kayak gitu. Maksudnya kamu punya waktu, kamu bisa pelayanan, yang nggak ada itu hati kamu nggak ada buat Tuhan. Nah, saya dulu kalau Inan mungkin dari Asyir dan lain-lain, kalau aku kan memang masuk langsung jadi pemain musik kok. Dulu itu saya pelayanan dengan tingkat dosa yang luar biasa. Saya masih bisa mabuk-mabukan, saya masih bisa merokok dan lain-lain, dan saya masih bisa bermain drum di sini. Tapi pada akhirnya Tuhan hempaskan saya jauh sampai akhirnya saya ditempa dengan sesakit itu kok. Nah, sampai akhirnya saya datang ke sini diproses ulang kok ya. Diproses kembali. Nah, makanya saya bilang selalu bahwa pelayanan itu adalah anugerah. Itu bukan pekerjaan tapi itu tanggung jawab yang Tuhan udah kasih buat kita untuk kita jalankan. Gitu. Jadi bukan kita nggak ada waktu. Saya makanya selalu bilang ke teman-teman bahwa kamu bisa melayani dimanapun kok. Gitu, nggak ada alasan untuk tidak melayani Tuhan. Karena itu sebenarnya fokus utama untuk mendapatkan berkat-berkat lain di sana. Seperti itu. luar biasa. Di bagian akhir kita akan dengerin apa advice dari Ferdinand dan Hans buat teman-teman yang ada di rumah, khususnya para kaum milenial yang mungkin sekarang sedang sepertinya kehilangan ide,
mungkin sekarang sepertinya sedang kehilangan pegangan karena tidak tahu apa yang mesti dilakukan lagi. Dan mereka ini adalah sebuah contoh keteladanan di usia yang masih sangat muda, 25 dan 26 tahun. Mereka sudah bisa menginvestasikan hidup mereka buat Tuhan dan mereka juga berkarya di dunia sekuler yang memang levelnya tuh bukan level yang biasa. Mungkin orang bisa mencapai level itu di usia mungkin 40 atau 45 tahun, tapi di usia yang masih muda mereka sudah bisa mencapai hal itu semua. Kita akan tanya sama mereka dan setelah itu juga kita akan doa sama-sama. Apa yang mereka bisa bagikan buat teman-teman di rumah? Silakan, mungkin Ferdinand dulu kali. Ya kalau dari saya buat teman-teman semua di rumah, saran advice saya mungkin yang pertama di masa-masa seperti ini, yang pertama jangan khawatir gitu. Pasti kekhawatiran mungkin secara manusia ada, cuma saya cuma pegang satu firman di Filipi 4 ayat 6 yaitu janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan. Jadi itu yang saya pegang. Memang secara manusiawi mungkin pekerjaan kita, mungkin ada yang mengalami ya pengurangan salary atau usahanya mungkin berkurang. Tapi jangan khawatir, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang luar biasa, kita nggak berjalan sendiri gitu. Nah yang pertama jangan khawatir, yang kedua tetap lakukan bagian kita dalam Tuhan, yaitu tetap pikirkan perkara-perkara yang di atas gitu ya Tuhan. Apalagi sekarang udah di masa-masa akhir zaman, masa-masa kita harus menjadi berkat sehingga penuaian jiwa bisa terjadi. Percaya ketika kita memikirkan perkara yang di atas, Tuhan akan mencukupkan semuanya gitu sih. Wow. Kalau Hans? Oke, kalau saya ya buat teman-teman yang masih muda mungkin ya kok ya. Untuk yang teman-teman yang mungkin sekarang lagi masa-masa sulit cari pekerjaan, gaji dipotong mungkin atau mungkin di PHK dan lain-lain. Sekarang ada banyak sosial media untuk kalian bisa berkreativitas. Mungkin kalian yang bisa masak bisa jualan, bisa mulai jualan. Atau mungkin kalian yang mungkin mau berjualan tapi tidak punya modal, kalian bisa jadi dropshipper. Itu banyak banget, kalian bisa belajar di YouTube, kalian tinggal cari aja. Sebenarnya tinggal bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan kasih. Karena setiap orang itu kita punya pit stopnya masing-masing. Kita nggak bisa ngelihat Inan seperti ini, ngelihat aku seperti ini, ngelihat Ko Yunus seperti ini, terus langsung membanding-bandingkan orang lain. Makanya saya selalu tegaskan kita nggak boleh sama sekali membanding-bandingkan orang lain. Karena orang lain punya prosesnya masing-masing. Yang paling penting adalah kita harus tetap bersekutu. Dimana kita ada, mungkin sekarang kita ibadahnya online. Kita punya Cool masih bisa pakai Zoom. Nah di Zoom saya tuh akhir-akhir ini kita sering bahas tentang bagaimana hidup tidak konsumtif. Bagaimana memulai, karena saya punya background juga di digital marketing walaupun kuliah saya di accounting kok. Agak bingung tuh. Sama juga kayak Ferdinand gitu ya. Saya harusnya jadi auditor tapi sekarang sih gak jelas nih kok. Kayak gitu. Nah makanya teman-teman media belajar, media kreatif itu udah banyak banget. Tinggal tergantung gimana kita mau gak ada kesadaran diri gak dari kita. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mengalami kesusahan, disinilah waktunya kalian gali kreativitas kalian, skill-skill kalian dan lain-lain. Tapi tetap andalkan Tuhan di segala jalan. Gak akan mungkin bisa kalau kita gak selalu bawa Tuhan. Amin. Gitu. Kalian membuka diri gak sih kalau ada anak-anak muda yang pengen belajar dari kalian gitu. Membuka diri gak Ferdinand? Membuka banget sih kok. Membuka banget ya, membuka banget. Kalau saya 24/7, silakan. Kalau Hans belum menikah, kalau Ferdinand sudah menikah, walaupun dia membuka diri tetap ada batasannya gitu ya. Iya, Dan kalau Hans akan segera menikah gitu ya Hans ya. Ya didoakan saja semua yang menonton live ini. Baik. Jadi kalau ada anak-anak muda, kalau kalian pengen cari mereka ada stay di GBI Mega Bekasi Ren 18 dan kalau engkau sebagai anak muda yang mungkin kehilangan pegangan dan gak tahu apa yang harus dilakukan, ayo boleh ngobrol sama mereka, datang setiap kita ada apa aja sih Nan di sini Nan? Yang kalau bisa ketemu Inan gimana caranya gitu Nan? Oh, mungkin bisa gabung di Like Church kali kok. Like Church, oke. DP3 juga ada. Iya,
bisa join ke Instagramnya. Oh gitu bisa ya. Oke. join Instagram. Kalau Hans? Kalau saya sih sebenarnya sama kayak Inan ya, karena kita masih di satu komunitas. Jadi cari kita di mana aja pasti ada lah. Oh di mana aja gitu ya. Ya masih ke Light Church, saudara boleh boleh lihat di Instagram Light Church ya. Mereka pasti ada di sana. Baik, demikian perbincangan kita, ngobrol-ngobrol asik kita, dan saya pastikan bahwa obrolan ini berdampak buat para kaum milenial yang mungkin sedang confused dengan apa yang harus mereka lakukan di zaman new normal ini. Oke, saya boleh minta Ferdinand untuk pimpin kita dalam doa. Kita berdoa dan kita juga berdoa buat teman-teman yang ada di rumah yang sedang kebingungan mau ngapain gitu. Silakan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur buat acara bincang asik di tengah badai hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan, saat ini aku berdoa Tuhan buat setiap kami yang menyaksikan acara ini. Biarlah Tuhan, Kau menyertai kehidupan kami, Kau memberi kekuatan di saat kami lemah, Kau memberikan kami harapan di saat kami putus pengharapan Tuhan. Dan juga Tuhan, Kau mengembangkan talenta-talenta yang kami miliki Tuhan, sehingga bisa menjadi sesuatu yang lebih baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih-Mu sepanjang hari ini, kasih-Mu buat seluruh hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau memberkati kehidupan kami selalu Tuhan, buat generasi muda, buat generasi milenial yang saat ini sedang bergumul dalam pekerjaan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa sungguh-sungguh biarlah Engkau memberikan pekerjaan yang terbaik Tuhan. Bagi yang berusaha juga, kalau yang usahanya mungkin sedang mengalami penurunan, kami percaya berkat-Mu melimpah bagi setiap kami. Biarlah Tuhan kami boleh selalu memandang Engkau Tuhan menjadi fokus utama kami. Karena kami percaya ketika kami memandang Engkau lebih lagi, segala sesuatunya akan Kau cukupkan. Amen. Bahkan di luar apa yang kami pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih buat Ferdinand dan buat Hans buat waktunya yang sudah hadir di Bincang Asik di Tengah Badai. Dan yang pastinya episode kali ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Dan saya berharap di episode yang akan datang juga akan terus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Bincang Asik di Tengah Badai, dan kita akan akhiri dan tetap home band kita akan mengakhiri dengan nyanyian yang memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.
seumur hidup.